봄낮에 봄낮이 yeah. Di sini saya akan menjelaskan penjualan pribadi. Menurut Robert Louis Stevenson pernah mencatat semua orang hidup dengan menjual sesuatu. Perusahaan di seluruh dunia menggunakan tenaga penjualan untuk menjual produk dan layanan kepada pelanggan bisnis dan konsumen akhir. Tetapi tenaga penjualan juga ditemukan di banyak jenis organisasi lainnya. Untuk misalnya penguruan tinggi menggunakan perekrut untuk menarik siswa baru. Museum dan organisasi seni rupa Jantus menggunakan pengalaman dana untuk menghubungi donor dan mengumpulkan uang. Bahkan pemerintah menggunakan penjualan kekuatan. Layanan pos AS misalnya menggunakan tenaga penjualan untuk menjual surat kilat dan lainnya, solusi pengiriman dan pengiriman ke pelanggan korporat. Di bagian pertama bab ini, kami memeriksa peran penjualan pribadi dalam mengorganisasi keputusan manajemen tenaga penjualan dan proses penjualan pribadi. Saya akan menjelaskan sifat personal selling. Penjualan pribadi adalah salah satu profesi tertua di dunia. Orang-orang yang melakukan menjual dengan banyak nama, termasuk wiraniaga, perwakilan penjualan, agent, district manager, dan eksekutif akun, konsultan menjual, dan teknik penjualan. Orang yang memegang banyak sertip tentang wiraniaga, termasuk beberapa yang tidak disukai. Salesman mungkin mengingatkan kita pada citra Dewey Scrooge, Anda yang keras kepala penjual kertas Mifflin dari acara TV lama di Office yang tidak memiliki akal sehat dan keterampilan sosial. Atau Anda mungkin berpikir tentang pitchman TV yang sel kehidupan nyata yang menjajakan segalanya mulai dari flexil hingga fokus ke tip 25 workout dan off glove in infomercial. Namun mayoritas tenaga penjualan sangat jauh dari stereotip yang tidak. Peran tenaga penjualan. Penjualan pribadi adalah lenggan interpersonal dari bauran promosi ini, melibatkan interpersonal interaksi dari keterlibatan antara staf penjualan dan pelanggan individu. Apakah tatap muka, melalui telepon, melalui email atau sosial media, melalui video atau konferensi online, atau dengan cara lain. Penjualan pribadi bisa sangat efektif dalam situasi penjualan yang kompleks. Staf penjualan dapat menyelidiki pelanggan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah mereka dan kemudian menyelesaikannya penawaran, pemasaran, dan presentasi agar sesuai dengan kebutuhan khusus setiap pelanggan. Dalam perusahaan produk konsumen seperti P&G atau Nike, tenaga penjualan memakai peran di belakang layar penting itu bekerja dengan grosir dan pengecer untuk mendapatkan dukungan mereka dari membantu mereka menjadi lebih efektif dalam menjual produk perusahaan kepada pembeli akhir. Menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Tenaga penjualan berfungsi sebagai penghubungan penting antara perusahaan dan pelanggannya. Di banyak kasus, tenaga penjualan melayani dua tuan penjualan dan pembeli. Pertama, mereka mewakili perusahaan kepada pelanggan. Mereka menemukan dan mengembangkan pelanggan baru dan mengkomunikasikan informasi tentang produk dan layanan perusahaan. Mereka menjual produk dengan melibatkan pelanggan dan belajar tentang kebutuhan mereka, memberikan solusi, menjawab keberatan, dan menegosiasikan harga dan persyaratan, dan menutup penjualan melayani akun dan memelihara hubungan akun. Pada saat yang sama, wiraniaga mewakili pelanggan perusahaan, bertindak di dalam tegas sebagai juara kepentingan pelanggan dan mengelola hubungan pembeli dan penjualan. Staf penjualan menyampaikan kekhawatiran pelanggan tentang produk dan tindakan perusahaan kembali ke dalam mereka yang bisa mengatasi. Mereka belajar dengan kebutuhan pelanggan dan bekerja dengan marketing dan non pemasaran orang di perusahaan untuk mengembangkan nilai pelanggan yang lebih besar. Koordinasi pemasaran dan penjualan. Idealnya, tenaga penjualan dan fungsi pemasaran lainnya perancang marketing, manajer merek, manajer konten pemasaran, dan penelitian harus bekerja sama dengan erat bersama-sama menciptakan nilai bagi pelanggan. Sayangnya, bagaimanapun beberapa perusahaan masih memperlakukan penjualan dan pemasaran sebagai menilai fungsi. Ketika ini terjadi, penjualan terpisah dan kelompok pemasaran mungkin tidak akur saat semuanya berjalan salah. Pemasaran menyalahkan tenaga penjualan karena eksekutifnya yang buruk dan apa yang mereka lihat sebagai strategi sebaliknya indah. Di gilirannya, tim penjualan menyalahkan pemasaran karena keluar dari memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan pelanggan.
Tidak keduanya kelompok sangat menghargai kontribusi orang lain, namun jika tidak diperbaiki, seperti pemutusan antara pemasaran dan penjualan, bisa merusak hubungan pelanggan dan kinerja perusahaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga penjualan. Apa sih manajemen tenaga penjualan itu? Manajemen tenaga penjualan bisa kita definisikan sebagai menganalisis, merencanakan, mengendalikan, dan menerapkan aktivitas tenaga penjualan. Ini termasuk merancang strategi dan struktur tenaga penjualan, serta merekrut, memilih, melatih, memberi kompensasi, mengawasi, dan mengevaluasi penjualan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program pelatihan penjualan. Nah, di sini program pelatihan penjualan itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama itu membangun hubungan dengan pelanggan, dan yang kedua mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, di sini kita bisa dilatih untuk mengetahui cara bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan pelanggan. Nah, di sini staf tenaga penjualan itu perlu mengetahui tentang pelanggan dan cara membangun hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, program pelatihan harus mengajari mereka tentang berbagai jenis pelanggan dan kebutuhan mereka, motif mereka membeli, dan kebiasaan membeli. Itu juga harus mengajari mereka cara menjual secara efektif dan melatih mereka dalam dasar-dasar proses penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai merekrut dan memilih tenaga penjualan. Nah, di saat merekrut dan memilih tenaga penjualan, itu perusahaan harus mengetahui dan menganalisis pekerjaan penjualan itu sendiri dan karakteristik tenaga penjualnya yang paling sukses untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang dibutuhkan oleh tenaga penjual yang sukses di industrinya. Nah, dengan begitu, perusahaan dapat memilih merekrut tenaga penjualan yang tepat. Nah, inti dari setiap operasi tenaga penjualan yang sukses itu adalah perekrutan dan pemilihan tenaga penjualan yang baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai mengelola tenaga penjualan. Untuk yang pertama yaitu mengkompensasi penjual. Untuk menarik tenaga penjualan yang baik, perusahaan harus memiliki rencana kompensasi yang menarik. Nah, kompensasi ini terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama jumlah tetap, yang kedua jumlah variabel, biaya dan tunjangan. Kemudian untuk jumlah tetap itu biasanya berupa gaji. Kemudian jumlah variabel yaitu yang mungkin berupa komisi atau bonus berdasarkan kinerja penjualan. Kemudian memberi penghargaan kepada penjual untuk usaha dan kesuksesan yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai mengawasi dan memotivasi. Untuk mengawasi tenaga penjualan itu merupakan perusahaan bervariasi dalam beberapa dekat mereka mengawasi tenaga penjualan mereka, seperti mengidentifikasi pelanggan, target dan menetapkan tujuan panggilan. Kemudian beberapa mungkin juga menentukan beberapa banyak waktu yang harus dihabiskan tenaga penjualan untuk mencari akun baru dan menetapkan prioritas manajemen waktu lainnya. Kemudian memotivasi penjual, yaitu selain mengarahkan tenaga penjualan, manajemen penjualan juga harus memotivasi mereka. Beberapa tenaga penjualan akan melakukan yang terbaik tanpa desakan khusus dari manajemen, karena bagi mereka menjual mungkin pekerjaan yang menarik di dunia. Baik, selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja tenaga penjual dan tenaga penjualan. Manajemen mendapatkan informasi tentang staf penjualnya dengan beberapa cara. Sumber terpenting adalah laporan penjualan, termasuk rencana kerja mingguan atau bulanan, dan rencana pemasaran wilayah jangka panjang. Staf penjualan juga menuliskan aktivitas mereka yang telah selesai di laporan panggilan dan menyerahkan laporan pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya yang telah diganti. Baik, selanjutnya yaitu penjualan sosial, alat online, seluler, dan media sosial. Tren penjualan yang tumbuh paling cepat adalah ledakan dalam penjualan sosial, penggunaan online, seluler, dan media sosial untuk melibatkan pelanggan, membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat, dan meningkatkan kinerja penjualan. Teknologi tenaga penjualan digital menciptakan jalan baru yang menarik untuk terhubung dengan pelanggan di era digital ini dan media sosial. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan telah dijelaskan ya tentang merancang dan mengelola tenaga penjualan. Sekarang kita beralih ke proses penjualan pribadi. Nah, seperti yang kita lihat di slide ini, bahwasanya ada beberapa langkah dalam proses penjualan pribadi. Yang pertama, prospecting and qualifying, mencari prospek dan berkualifikasi. Langkahnya adalah mencari calon pelanggan, mengidentifikasi calon pelanggan yang memenuhi syarat. Nah, mendekati pelanggan yang tepat itu sangat penting untuk kesuksesan penjualan. Nah, staf penjualan itu juga perlu mengetahui cara mengkualifikasi prospek, yaitu cara mengidentifikasi prospek yang bagus dan menyaring prospek yang buruk. Prospek ini dapat dikualifikasikan dengan melihat kemampuan keuangan, volume usaha, kebutuhan khusus, lokasi, dan kemungkinan pertumbuhan mereka. Selanjutnya, pre-approach. Sebelum menghubungi calon pelanggan, penjual itu harus belajar sebanyak mungkin tentang apa yang dibutuhkan, kemudian siapa yang terlibat dalam pembelian. Kemudian,
karakteristik pembeli dan gaya pembelian mereka. Kemudian selanjutnya approach atau pendekatan. Nah, selama langkah pendekatan ini, penjual itu harus tahu bagaimana bertemu dan menyapa pembeli dan memulai hubungan dengan baik. Nah, langkah ini biasanya melibatkan penampilan staf penjualan, kalimat pembuka dan juga komentar tindak lanjut. Nah, kalimat pembuka ini harus positif untuk membangun niat baik sejak awal. Selanjutnya, presentation and demonstration. Nah, selama langkah presentasi dari proses penjualan, penjual itu menceritakan kisah nilai atau kisah nilai dari produk kita kepada pembeli, menunjukkan bagaimana penawaran perusahaan memecahkan masalah si pelanggan. Sasarannya itu harus menunjukkan bagaimana produk dan layanan perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pembeli saat ini itu menginginkan wawasan dan solusi, bukan hanya senyuman. Kemudian selain itu, pembeli itu tidak hanya menginginkan produk, tetapi mereka juga ingin tahu bagaimana produk tersebut akan menambah nilai bagi bisnis mereka. Kemudian, mereka juga menginginkan tenaga penjualan yang mendengarkan kekhawatiran mereka, memahami kebutuhan mereka, dan merespon dengan produk dan layanan yang tepat. Langkah yang selanjutnya yaitu menangani keberatan atau handling objection. Nah, pelanggan itu hampir selalu memiliki keberatan selama presentasi atau ketika diminta untuk memesan. Keberatan ini bisa berupa logis maupun psikologis, namun dan juga seringkali tidak terucap. Nah, dalam menangani keberatan ini, penjual itu harus menggunakan pendekatan positif, mencari keberatan tersembunyi, meminta pembeli untuk mengklarifikasi setiap keberatan. Setiap penjual itu harus membutuhkan pelatihan dalam keterampilan menangani keberatan ini. Selanjutnya yaitu closing atau penutup. Staf penjualan itu dapat menggunakan salah satu dari teknik penutupan, seperti meminta pesanan, meninjau poin-poin kesepakatan, menawarkan untuk membantu menulis pesanan, bertanya apakah pembeli menginginkan model yang ini atau ini itu. Kemudian mencatat bahwa pembeli itu akan rugi jika pesanan tidak dilakukan sekarang. Selanjutnya, penjual itu dapat menawarkan alasan khusus kepada pembeli untuk menutup seperti harga yang lebih rendah, jumlah tambahan tanpa biaya, dan layanan tambahan. Selanjutnya, follow up atau tindak lanjut. Langkah terakhir dalam proses penjualan ini diperlukan jika penjual ingin memastikan kepuasan pelanggan dari bisnis kita. Misalnya ada seorang pelanggan ingin membeli produk dari kita. Itu setelah barang itu sampai ke pelanggan, kita itu melakukan panggilan untuk memastikan pemasangan, instruksi, dan servis yang benar. Kunjungan ini akan mengungkapkan masalah apapun, meyakinkan pembeli tentang minat penjual, dan mengurangi kekhawatiran pembeli yang mungkin muncul sejak penjualan. Selanjutnya, penjualan pribadi dan mengelola hubungan pelanggan. Nah, langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu bertujuan agar perusahaan tidak sekedar mencari pelanggan atau memenuhi target penjualannya, tetapi sebaliknya, hal tersebut itu bertujuan untuk melibatkan pelanggan dalam usaha kita secara jangka panjang dan dalam hubungan yang saling menguntungkan. Dan tenaga penjualan ini yang biasanya memainkan peran penting dalam membangun hubungan pelanggan. Organisasi penjualan yang sukses itu menyadari bahwa memenangkan dan mempertahankan pelanggan itu akan membutuhkan lebih dari sekedar membuat produk yang bagus dan mengarahkan tenaga penjualan untuk menutup banyak penjualan. Jika perusahaan itu hanya ingin menutup penjualan dan menangkap bisnis jangka pendek, ia dapat melakukannya hanya dengan memangkas harga untuk memenuhi atau mengalahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai promosi penjualan. Promosi penjualan adalah sebuah usaha untuk menyebarluaskan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membelinya. Sebuah bisnis, usaha, atau sebuah distributor akan mendapatkan angka penjualan dengan adanya sebuah promosi yang dijalankan dengan baik. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan pesat dari promosi penjualan. Alat promosi penjualan digunakan oleh sebagian besar organisasi termasuk produsen, distributor, pengecer, dan lembaga nirlaba lainnya. Beberapa faktor telah berkontribusi pada pesatnya pertumbuhan promosi penjualan, terutama di pasar konsumen. Pertama, di dalam perusahaan, manajer produk menghadapi tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan penjualan saat ini, dan mereka memandang promosi sebagai alat penjualan jangka pendek yang efektif. Kedua, secara eksternal, perusahaan menghadapi lebih banyak pesaing dan merek yang bersaing tidak begitu terdiferensiasi. Semakin banyak pesaing yang menggunakan promosi penjualan untuk membantu membedakan penawaran mereka. Dan ketiga adalah keefisien periklanan telah menurun karena kenaikan biaya, kekacauan media, dan batasan hukum. Akhirnya, konsumen menjadi lebih berorientasi pada kesepakatan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan itu sendiri sangat bervariasi. Penjualan dapat menggunakan promosi konsumen untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau juga meningkatkan keterlibatan merek pelanggan. Tujuan untuk promosi perdagangan termasuk mendapatkan pengecer untuk membawa item baru dan lebih banyak inventaris, membeli lebih dulu, atau juga bisa mempromosikan produk perusahaan dan memberi mereka lebih banyak pajang.
Promosi penjualan ini digunakan untuk menghasilkan petunjuk bisnis, merangsang pembelian, memberi penghargaan kepada pelanggan, dan juga memotivasi tenaga penjualan. Untuk tenaga penjualan itu sendiri, tujuannya adalah termasuk mendapatkan lebih banyak dukungan tenaga penjualan untuk produk saat ini, atau juga bisa produk baru, dan mendapatkan tenaga penjualan untuk mendaftarkan akun baru. Selain itu, tujuan promosi penjualan juga yang pertama untuk menyebarluaskan informasi kepada calon konsumen yang dianggap potensial. Lalu yang kedua adalah memperoleh konsumen baru dan memajang loyalitas konsumen. Yang ketiga, untuk menaikkan omset penjualan dan juga keuntungan atau laba. Lalu yang keempat adalah untuk memberitahukan keunggulan suatu produk dibandingkan produk kompetitor. Dan yang terakhir adalah untuk membangun citra atau branding di mata konsumen sesuai pada apa yang diinginkan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat promosi penjualan utama. Banyak alat yang digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan. Yang pertama adalah promosi konsumen. Promosi konsumen itu mencakup berbagai alat, mulai dari sampel, kupon, pengembalian dana, premi, dan tampilan tempat pembelian hingga kontes, undian, dan sponsor acara. Pada tahap ini, perusahaan seperti membagikan brosur, katalog kepada konsumen, dan memberikan promo penjualan agar bisa menarik konsumen untuk membelinya. Lalu yang kedua adalah promosi perdagangan. Produsen mengarahkan lebih banyak dolar untuk promosi penjualan ke pengecer dan grosir. Perdagangan dapat membujuk pengecer untuk membawa merek, memberinya ruang pajang, mempromosikannya dalam iklanan, dan mendorong itu kepada konsumen. Hal itu sangat langka akhir-akhir ini sehingga produsen seringkali harus menawarkan potongan harga, tunjangan, jaminan pembelian kembali, atau barang gratis kepada pengecer dan grosir untuk mendapatkan produk dan begitu sampai menyimpannya di sana. Dan lalu yang terakhir adalah promosi bisnis. Promosi bisnis digunakan untuk menghasilkan petunjuk bisnis, merangsang pembelian, memberi penghargaan kepada pelanggan, dan memotivasi tenaga penjualan. Promosi bisnis mencakup banyak alat yang sama yang digunakan untuk promosi konsumen atau perdagangan. Di sini perusahaan fokus pada dua alat promosi bisnis utama tambahan, yaitu konvensi dan pemeran dagang atau juga kontes penjualan. Banyak perusahaan dan asosiasi perdagangan menyelenggarakan konversi dan pameran dagang untuk mempromosikan produk mereka. Perusahaan yang menjual ke industri menunjukkan produk mereka di pameran dagang. Vendor di acara tersebut menerima banyak manfaat seperti peluang untuk menemukan prospek penjualan baru, menghubungi pelanggan, memperkenalkan produk baru, bertemu pelanggan baru, dan juga menjual lebih banyak kepada pelanggan saat ini dan mendidik pelanggan dengan publikasi dan materi audio visual. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan program promosi penjualan. Selain memilih jenis promosi yang akan digunakan, pemasar harus membuat beberapa keputusan lain dalam merancang program promosi penjualan lengkap. Pertama, mereka harus menentukan besarnya insentif, dan insentif minimum tertentu diperlukan jika promosi ingin berhasil. Insentif yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak respon penjualan. Pemasar juga harus menetapkan persyaratan partisipasi. Intensif mungkin ditawarkan kepada semua orang atau hanya untuk kelompok tertentu. Dan jelas, promosi penjualan memainkan peran penting dalam bauran promosi. Untuk menggunakan dengan baik, pemasar harus menentukan tujuan promosi penjualan, memilih alat terbaik, merancang program promosi penjualan, menetapkan program, dan mengevaluasi hasil. Selain itu, promosi penjualan harus dikoordinasikan secara hati-hati dengan elemen bauran promosi lainnya dalam keseluruhan program. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran langsung dan digital. Pemasaran langsung adalah bentuk berkomunikasi penawaran di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan yang dipilih sebelumnya dan menyediakan metode untuk tanggapan langsung. Nah, pemasaran langsung dan digital melibatkan keterlibatan langsung dengan konsumen individu dan komunitas pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk mendapatkan tanggapan langsung dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Perusahaan menggunakan pemasaran langsung untuk menyesuaikan penawaran dan konten mereka dengan kebutuhan dan minat segmen yang didefinisikan sebagai secara sempit atau pembeli individu. Dengan cara ini, mereka membangun keterlibatan pelanggan, komunitas merek, dan penjualan. Oke, selanjutnya model pemasaran langsung baru. Pemasaran langsung awalnya pada perusahaan menggunakan katalog, surat langsung, dan telemarketer untuk mengumpulkan nama pelanggan dan menjual barang terutama melalui surat dan telepon. Namun saat ini didorong oleh lonjakan penggunaan internet dan pembelian serta oleh kemajuan pesat dalam teknologi digital dari smartphone, tablet, dan perangkat digital lainnya hingga banyak media sosial dijadikan sebagai pemasaran langsung telah mengalami transformasi. Seperti hanya pada gambar tersebut, ada Facebook, YouTube, Instagram, Netflix, dan Google dijadikan perusahaan sebagai media pemasaran.
Nah, selanjutnya pertumbuhan cepat pemasaran langsung dan digital. Pemasaran langsung dan digital telah menjadi bentuk pemasaran yang tumbuh paling cepat. Pemasaran langsung terus menjadi lebih berbasis internet, dan pemasaran langsung digital mengklaim bagian yang melonjak dari pengeluaran pemasaran dan penjualan. Misalnya saja, dalam pemasaran suatu perusahaan, mereka menghabiskan hampir 60 miliar untuk iklan digital. Total pembelanjaan termasuk pada tampilan iklan, media seluler, video, email, dan lainnya. Banyaknya total pembelanjaan itu lebih besar dari pembelanjaan di televisi, karena konsumen lebih banyak menghabiskan waktunya di depan tablet atau handphone daripada di depan televisi. Sebab itu, pertumbuhan pemasaran langsung dan digital sangatlah cepat. Dan selanjutnya ada manfaat pemasaran langsung dan digital. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu bagi pembeli dan bagi penjual. Nah, bagi pembeli, pemasaran langsung dan digital itu nyaman, mudah, dan pribadi. Mereka memberikan berbagai akses di mana saja dan kapan saja, mengenai berbagai macam barang yang hampir tidak terbatas dan kaya akan produk dan informasi pembelian. Melalui pemasaran langsung, pembeli dapat berinteraksi dengan penjual melalui telepon atau di situs web atau aplikasi seluler penjual untuk memastikan informasi, produk, dan layanan yang mereka inginkan dan kemudian memesan di tempat yang sudah tepat. Nah, jika bagi pembeli, pemasaran langsung seringkali memberikan alternatif berbiaya rendah, efisien, dan cepat untuk menjangkau pasar mereka. Pemasar langsung saat ini dapat menargetkan kelompok kecil atau pelanggan individu, karena pemasar langsung bersifat one-to-one. Perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan melalui telepon atau online, mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan mereka, dan mempersonalisasi produk dan layanan sesuai selera pelanggan tertentu. Pada gilirannya, pelanggan dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik sukarela. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk utama pemasaran langsung dan digital. Alat pemasaran langsung tradisional mencakup penjualan tatap muka, pemasaran surat langsung, pemasaran katalog, pemasaran jarak jauh, pemasaran televisi tanggapan langsung, dan pemasaran kios. Seperti disebutkan sebelumnya, pemasaran media digital dan sosial adalah bentuk pemasaran langsung yang tumbuh paling cepat. Ini menggunakan alat pemasaran digital seperti situs web, video online, email, blog, media sosial, iklan, dan aplikasi seluler, dan platform digital lainnya, untuk secara langsung melibatkan konsumen di mana saja, kapan saja melalui komputer, ponsel, tablet, TV siap internet, dan lainnya. Baik, selanjutnya pemasaran, internet, dan era digital. Banyak dari bisnis dunia saat ini dilakukan melalui jaringan digital yang menghubungkan orang dan perusahaan. Saat ini, orang terhubung secara digital dengan informasi, merek, dan satu sama lain hampir setiap saat dan hampir dari mana saja. Era digital telah mengubah secara mendasar pengertian pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, harga, informasi produk, layanan, dan interaksi merek. Hasilnya ini memberi pemasar cara baru untuk menciptakan nilai pelanggan, melibatkan pelanggan, dan membangun hubungan pelanggan. Selanjutnya, pemasaran online. Pemasaran online mengacu pada pemasaran melalui internet, menggunakan situs web, perusahaan, iklan, dan promosi online. Pemasaran email, video online, dan blog, media sosial, dan pemasaran seluler juga terjadi secara online dan harus dikoordinasikan secara erat dengan bentuk pemasaran digital lainnya, terpisah. Selanjutnya, situs web dan komunitas web bermerek. Bagi kebanyakan perusahaan, langkah pertama dalam melakukan pemasaran online adalah membuat situs web. Situs web sangat bervariasi dalam tujuan dan konten. Beberapa situs web pada dasarnya adalah situs web pemasaran yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan mendekatkan mereka ke pembelian langsung atau hasil pemasaran lainnya. Misalnya, perusahaan mobil seperti Hyundai mengoperasikan situs pemasaran setelah calon pelanggan mengeklik ke situs Hyundai. Selanjutnya, iklan online. Karena konsumen menghabiskan lebih banyak waktu untuk online, perusahaan semakin banyak menggeser pasar mereka menggunakan iklan online untuk membangun penjualan merek atau menarik pengunjung ke situs internet, seluler, dan media sosial mereka. Baik, selanjutnya blog dan forum online lainnya. Sebagai alat pemasaran, blog menawarkan beberapa keuntungan. Mereka dapat menawarkan yang segar, asli, cara pribadi, dan murah untuk masuk ke percakapan online dan media sosial konsumen. Namun, blogspot berantakan dan sulit dikendalikan. Dan meskipun perusahaan terkadang dapat memanfaatkan blog untuk melibatkan pelanggan dalam hubungan yang berarti, blog kembali utama sebagian besar merupakan media yang dikendalikan konsumen. Apakah mereka berpartisipasi aktif atau tidak? Perusahaan harus memantau dan mendengarkan mereka. Pemasar dapat menggunakan wawasan dari percakapan online konsumen untuk meningkatkan program pemasaran mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang social media marketing. Lonjakan penggunaan internet serta teknologi dan perangkat digital telah melahirkan berbagai media sosial online dan komunitas digital lainnya yang sangat useful bagi masyarakat. Using social media atau menggunakan sosial media, marketer dalam hal ini dapat terlibat
dengan media sosial dengan dua cara, yaitu yang pertama mereka dapat menggunakan media sosial yang ada atau mereka dapat mengaturnya sendiri. Menggunakan media sosial yang ada sepertinya adalah cara yang paling mudah. Jadi kebanyakan merek, mulai dari merek yang besar sampai dengan merek yang kecil, telah membuka toko di sejumlah situs sosial media. Jika kita membuka web situs merek mulai dari Coca-Cola, Nike hingga Victoria's Secret, maka kita akan diarahkan ke tautan ke setiap platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun halaman media sosial lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah keuntungan dan tantangan menggunakan model pemasaran sosial media marketing. Yang pertama, untuk keuntungannya, media sosial ditargetkan dan bersifat pribadi. Hal ini memungkinkan marketer untuk membuat dan berbagi konten merek yang disesuaikan dengan konsumen individu dan komunitas pelanggan. Lalu yang kedua, media sosial bersifat interaktif, menjadikannya ideal untuk memulai dan berpartisipasi dalam percakapan pelanggan dan dapat mendengarkan feedback dari pelanggan tersebut. Dan yang ketiga, media sosial juga bersifat langsung dan tepat waktu. Mereka dapat digunakan untuk menjangkau pelanggan every time and everywhere dengan konten pemasaran yang relevan dan tepat waktu terkait kejadian dan aktivitas merek. Marketer sekarang bisa mencocokkan konten mereka dengan melihat video yang saat ini sedang tren. Media sosial bisa sangat hemat biaya. Meskipun membuat dan juga mengelola konten media sosial bisa jadi mahal, tapi banyak media sosial yang gratis dan mudah untuk digunakan. Dengan demikian, pengembalian investasi media sosial seringkali tinggi dibandingkan dengan media tradisional yang mahal seperti televisi ataupun media cetak. Rendahnya biaya media sosial membuat mereka mudah dijangkau, bahkan dari bisnis yang kecil hingga merek yang besar pun mereka sudah memanfaatkan media sosial ini untuk kampanye produk-produk yang mereka tawarkan kepada konsumen atau pelanggan. Selain itu, pemasaran media sosial juga menghadirkan tantangan. Yang pertama, banyak perusahaan masih mempertimbangkan untuk bereksperimen dengan cara menggunakannya secara efektif dan hasilnya sulit diukur. Dan yang kedua, jaringan sosial semacam itu sebagian besar dikendalikan oleh pengguna. Nah, tujuan perusahaan dalam menggunakan media sosial adalah menjadikan merek sebagai bagian dari percakapan dan kehidupan konsumen. Dengan media sosial, ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang di luar sana yang akan mengambil ide pemasar atau marketer tersebut, dan mereka akan mencoba untuk menghancurkannya serta menemukan apa yang lemah dalam model marketing mereka. Baik, yang selanjutnya adalah pemasaran media sosial terintegrasi. Mengelola upaya media sosial suatu merek bisa menjadi pekerjaan yang cukup besar. Misalnya, Starbucks adalah salah satu marketer media sosial yang cukup sukses. Tim media sosial intinya terhubung dengan pelanggan atau customernya di 30 akun pada 12 platform yang berbeda. Mengelola dan mengintegrasikan semua konten media sosial itu menantang, akan tetapi hasilnya sepadan dengan investasi. Pelanggan dapat terlibat dengan Starbucks hingga puluhan juta secara digital tanpa pernah menginjakkan kaki di toko atau di Starbucks langsung. Namun, lebih dari sekedar menciptakan keterlibatan dan komunitas online, kehadiran media sosial Starbucks juga mendorong pelanggan untuk langsung datang ke tokonya. Baik, yang selanjutnya adalah pemasaran seluler atau yang biasa disebut dengan mobile marketing. Mobile marketing menampilkan pesan pemasaran, promosi, dan konten pemasaran dari marketer ke konsumen atau pelanggan. Marketer menggunakan pemasaran model mobile marketing ini untuk memudahkan pelanggan dalam proses pembelian produk mereka. Bagi konsumen, smartphone atau tablet bisa menjadi teman berbelanja yang praktis. Hal ini dapat memberikan informasi produk saat berpergian, perbandingan harga, ulasan dari konsumen lain, ataupun akses ke penawaran instan dan kupon digital yang akan didapatkan oleh pelanggan atau konsumen tersebut. Seperti yang teman-teman dapat lihat di video yang kami tampilkan atau PPT yang ada di video ini, itu merupakan contoh salah satu aplikasi yang dapat memudahkan pelanggan atau konsumen untuk membeli produk yang mereka inginkan. Sebagian besar pemasar telah membuat situs online mereka sendiri yang dioptimalkan untuk telepon atau smartphone dan penyedia layanan seluler tertentu. Orang lain telah membuat aplikasi seluler yang beragam atau menghibur untuk melibatkan pelanggan atau customer dengan merek mereka dan membantu mereka dalam proses berbelanja. Secara keseluruhan, pemasaran digital online, media sosial, dan pemasaran seluler menawarkan janji besar dan banyak tantangan untuk masa depan. Bagi sebagian besar perusahaan, pemasaran media digital dan sosial akan tetap menjadi pendekatan yang penting yang dapat bekerja sama dengan pendekatan lain dalam bauran pemasaran yang terintegrasi secara penuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemasaran tradisional langsung. Meskipun alat pemasaran digital yang berkembang pesat telah menjadi berita utama akhir-akhir ini, alat pemasaran tradisional langsung masih sangat aktif dan masih banyak digunakan. Bentuk utama dari pemasaran tradisional langsung adalah direct mail marketing, katalog marketing,
telemarketing, direct response, television marketing, dan kios marketing. Yang pertama yaitu pemasaran direct mail. Pemasaran surat langsung ini melibatkan pengiriman, penawaran, pengumuman, pengingat, atau item lain ke seseorang di alamat tertentu. Surat langsung ini sangat cocok untuk komunikasi langsung dari satu ke yang satu. Ini memungkinkan selektivitas pasar sasaran yang tinggi, dapat dipersonalisasi, fleksibel, dan memungkinkan pengukuran hasil yang mudah. Yang kedua yaitu pemasaran katalog. Dengan serbuan ke internet dan pemasaran digital, semakin banyak katalog yang beralih ke digital. Beragam pembuat katalog hanya online telah muncul, dan sebagian besar pembuat katalog cetak telah menambahkan katalog berbasis web dan aplikasi belanja katalog seluler ke bauran pemasaran mereka. Katalog digital bisa menjadi interaktif, misalnya aplikasi katalog IKEA memungkinkan pelanggan bereksperimen dengan desain ruangan dan skema warna untuk melihat bagaimana produk IKEA terlihat di ruang mereka sendiri dan untuk berbagi ide produk dan desain dengan orang lain melalui media sosial. Selanjutnya, telemarketing. Telemarketing melibatkan penggunaan telepon untuk menjual langsung ke konsumen dan pelanggan bisnis. Selanjutnya yaitu pemasaran televisi respon langsung. Pemasaran televisi respon langsung mengambil salah satu dari dua bentuk utama, iklan, yaitu iklan televisi tanggapan langsung dan iklan TV interaktif. Dengan menggunakan iklan televisi tanggapan langsung, pemasar langsung menyiarkan iklan televisi. Dengan menggunakan iklan televisi tanggapan langsung, pemasar langsung menyiarkan iklan televisi yang secara persuasif mendeskripsikan produk dan memberi pelanggan nomor bebas pulsa atau situs online untuk memesan. Bentuk yang lebih baru dari pemasaran televisi respon langsung adalah TV interaktif, yang memungkinkan pemirsa berinteraksi dengan program dan iklan televisi. Selanjutnya, pemasaran kios. Kios ada di mana-mana akhir-akhir ini. Banyak kios pintar modern sekarang mendukung nirkabel, dan beberapa mesin bahkan dapat menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah yang memungkinkan mereka menebak jenis kelamin dan usia serta membuat rekomendasi produk berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah kebijakan publik dalam pemasaran langsung dan digital. Yang pertama yaitu gangguan, ketidakadilan, penipuan, dan kecurangan. Akses pemasaran langsung terkadang mengganggu atau menyinggung konsumen. Misalnya, kebanyakan dari kita tidak menyukai iklan TV tanggapan langsung yang terlalu keras, panjang, dan mendesak, ataupun kotak masuk email yang membengkak dengan spam yang tidak diinginkan. Selain menjengkelkan konsumen, beberapa pemasar langsung telah dituduh mengambil keuntungan yang tidak adil dari pembeli yang impulsif atau kurang canggih. Saluran belanja televisi, situs web yang menarik, dan infomersial sepanjang program yang menargetkan pembeli yang kecanduan televisi tampaknya menjadi penyebab terburuk. Lalu, skema penipuan. Salah satu bentuk penipuan internet yang umum adalah phishing, sejenis pencurian identitas yang menggunakan email tipuan dan situs online penipuan untuk membodohi pengguna agar membocorkan data pribadi mereka. Banyak konsumen juga mengkhawatirkan keamanan online dan digital. Mereka takut pengintai yang tidak bermoral akan menguping transaksi online dan postingan media sosial mereka, mengambil informasi pribadi, atau menyadap nomor kartu debit dan kredit. Yang kedua yaitu privasi konsumen. Banyak kritikus khawatir bahwa pemasar mungkin mengetahui terlalu banyak tentang kehidupan konsumen, dan mereka mungkin menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari konsumen. Di beberapa titik, mereka mengklaim penggunaan database yang ekstensif mengganggu privasi konsumen. Konsumen juga mengkhawatirkan privasi mereka, meskipun mereka sekarang jauh lebih bersedia untuk berbagi informasi dan preferensi pribadi dengan pemasar melalui media digital dan sosial. Beberapa konsumen dan pembuat kebijakan juga khawatir bahwa ketersediaan informasi dapat membuat konsumen rentan terhadap